perubahan dari Meta tersebut. Ya, jadi Meta sudah berubah. Yang tadinya mentarget seseorang berdasarkan interest, demografis dan lain-lain, semua sudah berubah, semua sudah by AI. Nah, terus dari mana AI-nya tahu kontennya? Dari mana AI-nya tahu ads kita mau ditargetin kemana? Nah, AI-nya itu pinter banget sekarang. AI bisa membaca sebuah kreatif, baik itu video, baik itu gambar, baik itu copywriting, dan dia tahu konten ini mau dikasih ke siapa dan dalam kondisi apa. Ya, nih, ingat statement saya baik-baik. Meta tahu kapan harus kepada siapa ini harus dikasihkan dan dalam kondisi apa. Jadi Meta sudah bukan mentarget berdasarkan interest only, ya. Jadi dia tahu, oh ini saya ads-nya kata Meta ya, kata Meta. Oh ini ads dari Adit nih. Ads-nya ini di dalamnya ada seorang pekerja yang lagi makan. Ya. Kata Meta, oh berarti ads ini akan saya coba arahkan kepada para pekerja di saat makan siang. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi Metanya mikir sendiri, Metanya akan mencari tahu sendiri. Ya, kalau teman-teman agak ragu dengan statement saya, pelajari yang namanya Andromeda di dalam Meta algoritma. Distribution system namanya Andromeda. Dia membaca konteks dan memproyeksikan pada vektor. Vektornya dimensinya multidimensi. Itu dimensi satu dan dimensi waktu di sananya. Jadi dia tahu, oh ini iklan tentang makanan kepada para pekerja kantoran, berarti saya harus mengasihkan iklan ini kepada para pekerja kantoran pada saat makan siang. Seperti itu. Oh, Mas, kok Meta tahu kamu pekerja kantoran? Iya, yang punya WhatsApp siapa? Meta. Grup WhatsApp di mana? Grup kantor di mana? Di WhatsApp. Grup keluarga di mana? Di WhatsApp. Dia mengambil semua konteks percakapan di sananya dan menjadikan sebuah kontekstual di sana. Jadi tahu, oke. Berarti kalau gitu, kalau saya ngiklan, lalu iklan saya tidak secara eksplisit menunjukkan konten ini untuk siapa atau pada saat apa, kepada siapa Mas iklan saya disebarkan. Nah, bila mana ada sebuah konteks yang Meta tidak bisa membaca dengan baik kepada siapa ini harus dikasihkan, kondisinya seperti apa, maka Meta akan mendistribusikan kepada semua orang jadinya, kepada banyak orang. Loh, asik dong Mas, kepada banyak orang. Iya, asik kalau budget kamu segede budgetnya KPU buat bayar pemilu. Dan saya yakin di sini advertiser nggak sebesar itu budgetnya gitu kan. Kalau budget kamu sebesar KPU buat iklanin pemilu, ya silahkan kamu iklanin ke semua orang. Tapi saya yakin budget kamu nggak sebesar itu. Maka kamu harus mengiklankan kepada orang yang spesifik, dalam kondisi spesifik, dalam psikografis spesifik, sehingga iklan kamu dinikmati sama orang yang benar-benar butuh barangnya. Gitu. Ya. Poin ketiga, berarti kalau gitu iklannya harus sangat-sangat super relate. Jadi harus benar-benar relate dengan orang tersebut. Karena kalau nggak relate, orang tersebut mungkin cuma ngelihat iklannya dan oke, lupakan saja iklannya. Ya, teman-teman tahu di sini pada saat kita membuka Facebook, ya, ya ini Facebook saya, set 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 jutaan feed di dalam Facebook saya ini, ya. Kalau dia tidak relate sama saya, I'm sorry, goodbye. Nggak relate sama saya, bye-bye. Udah, kayak gitu loh. Nah, saya nggak mau teman-teman di sini nge-ads yang hanya dilihat sebagai scroll dan hilang gitu ya. Nah, contohnya ya. Contoh aja contoh. Scroll, 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 scroll. Oh, ada video dan saya nggak tahu ini video apa. Scroll, hilang. Dah, mau iklannya kayak gitu? Mau? Cuman menjadi sebuah satu di antara scroll banyak. Kalau mau silakan. Ya, tapi kalau saya nggak mau karena saya punya budget yang terbatas dan saya pengen memaksimalkan budget saya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus membuat iklan yang super relate. Contohnya apa? Kamu mengiklankan kepada para pekerja kantoran. Kamu harus tahu pain point apa para pekerja kantoran. Di saat apa mereka butuh produk kamu? Di saat apa mereka ingin jasa kamu? Oke, coba di sini ada deh chat satu orang aja yang punya bisnis dan bisnisnya apa? Coba mungkin saya bisa jadiin studi kasus. Coba ada nggak? Teman-teman di sini ada yang punya studi kasus apa? Coba.
Saya stop screen dulu ya. Coba chat aja, chat. Ada yang mau diangkat sebagai studi kasus nggak coba? Properti, oke, properti, boleh. Kita coba properti. Mas Adam Sulaiman, you are lucky. Kita coba properti, ya. Kita ambil studi kasus properti. Ya. Pada saat apa sih manusia membutuhkan properti? Pada saat apa sih? Nah, kita coba. Saya pengen brainstorm bareng-bareng sama teman-teman di sini. Kita coba trigger dalam pikiran kita. Customer saya pada saat apa ya memikirkan properti? Ya, oh ternyata mungkin kalau misalkan customernya Pak Adam adalah seorang pasangan muda, ya pada saat pasangan muda itu merasa saatnya mencari properti pada saat misalkan ya ini contoh aja, I'm sorry, berantem sama mertua di rumahnya. Pada saat itu mereka kepikiran untuk mencari properti. Berarti iklan yang dibuat harus bisa merepresentasikan hal tersebut. Sehingga pada saat orang melihat scene iklan tersebut, scene iklan berantem sama mertua gara-gara serumah gitu ya, berarti dia harus mencari properti. Kayak gitu. Nah, itu yang kita buat sebagai ads ya. Kalau Anda bikin ads properti hanya sekedar bikin gambar rumah, di bawahnya kasih harga, terus di bawahnya dikasih gambar kolam renang, bikin bagus, itu ads akan disebarkan, I'm sorry, kepada semua orang. Kepada semua orang. Dia nggak tahu kepada apa sih ads yang disebarkan. Seperti itu. Contohnya, Mas Adam. Ya, mungkin ada teman lagi yang mau coba bisnisnya apa? Nanti saya coba bikin studi kasus coba. Ada lagi? Cobain seperti suplemen-suplemen kesehatan, Mas Yopan. Oke, suplemen kesehatan, menarik. Suplemen kesehatan dibutuhkannya pas sedang apa? Ya, saya mungkin nggak terlalu hafal dengan suplemen, tapi saya hafalnya adalah uh, protein powder, apa namanya? Whey protein ya. Contoh whey protein atau vitamin D lah, vitamin D. Vitamin D. Vitamin D biasanya dibutuhkan para para yang suka fitness ya, bila mana mereka mau membangun otot. Ya, mereka habis fitness, ya mereka membangun otot, mereka butuh vitamin D. Ya, tampilkan hal tersebut, tampilkan hal tersebut. Poin-poinnya dimasukkan bahwa kamu tahu nggak sih kalau Anda fitness tapi Anda tidak mengkonsumsi vitamin D, yang terjadilah defisit bla 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 bla. Seperti itu. Kontennya jelas, kontennya Anda masukkan gambar orang fitness. Di dalamnya Anda tulis bahwa defisit vitamin D. Konten itu akan disebarkan kepada orang yang relate sama fitness dan vitamin D. Seperti itu, ya. Klinik kecantikan. Nah, klinik kecantikan sih ini semua orang ini ya. Nah, klinik kecantikan berarti kan mau meremajakan kulit ya. Mau meremajakan kulit. Contohnya ya, mau meremajakan kulit. Pada saat apa sih orang akan berpikir saatnya saya ke klinik kecantikan? Misalnya kita ngambil angle adalah pada saat orang tersebut ulang tahun ke-35 wanita dan sedang bercermin. Bikin iklan itu. Sedang bercermin, ulang tahun ke-35, dia melihat mulai ada kerutan di wajahnya. Saat itulah dia akan terpikir, oke, saatnya saya mencari sebuah solusi. Entah itu skincare, entah itu apapun itu, dan klinik kecantikan. Iklankan itu di sana. Iklankan di sana. Visualisasikan wanita usia 35 tahun dengan segala atributnya ya sedang ulang tahun bercermin. Maka iklan Meta akan mengetahui bahwa oke, saya harus menyebarkan iklan ini kepada seorang wanita parubaya mungkin umur 35 tahun ya yang sedang peduli sama penampilannya. Seperti itu. Begitulah cara Meta bekerja sekarang. Jadi kalau klinik kecantikan hanya dengan bikin poster, gambar interior desain kliniknya, terus bilang promo kecantikan. Itu yang lihat nanti interior designer gitu, bukan orang cantikan jadinya. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya dapat kabar bahwa banyak di sini sudah jadi membernya Cekat ya. Jadi semua member Cekat nanti saya akan kasih akses kepada tools saya ini ya. Yang belum jadi member Cekat, jadi member Cekat sekarang. Nanti akan saya kasih toolsnya kayak gitu. Oke? Nah, ini saya akan kasih toolsnya. Bagaimana sih cara kita brainstorm agar ads kita itu nendang, najong atau nancep gitu ya. Nah, saya punya tools. Nah, saya punya tools di custom GPT saya di sini. Ya, di sini saya biasa untuk
brainstorm bagaimana sih angle iklan saya agar iklan saya nggak terlalu mainstream, agar iklan saya itu benar-benar relate sama pain point dari target market saya. Ya, ini tools ini akan saya kasih gratis kepada member cekat only. Silakan. Ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman sini, bilang aja ke admin atau ke customer service, kata Mas Adit dikasih toolsnya, ya kasih aja. Tapi kalau yang belum member, ya berarti jadi member dulu aja. Oke, gampang kok. Ya. Contohnya, saya tadi mau yang tadi klinik kecantikan ya. Saya di sini pengen bikin bagaimana sih biar bisa bikin ads yang bagus untuk klinik kecantikan. Oke, buat CEP. CEP itu adalah kategori entry product ya. Sorry, nggak ketik. Oke, untuk klinik kecantikan ya. Buatkan ide CEP-nya. Terus ya. Nah, di ChatGPT ini sudah saya desain agar dia bisa mengetahui pain point dari target market. Ya, di sini dibilang bahwa oke, untuk kategori entry point klinik kecantikan adalah pada saat satu ngaca setelah patah hati, dia akan kepikiran sama klinik kecantikan. Ya, yang kedua wajah nggak matching sama karir. Ya, yang ketiga rasa nggak enak sama pas kamu teman lama. Ya, yang keempat dipuji glowing padahal cuma lighting. Ya, lucu banget sih. Yang kelima, pengen post selfie tanpa filter tapi nggak berani, ya, dan seterusnya. Nah, ini media aja lah. Oke, ini yang di brainstormkan sama AI. Ya, kita ambil satu aja contohnya. Kita ambil satu contohnya. Mungkin saya pengen yang ini deh. Ya, saya pengen ambil ini. Ya, kita ambil ini. Ada yang ini deh. Ini yang menariknya. Ya. Oke, kita ambil nomor 6. Ya, coba. Nah, fokus kepada poin ini dan buatkan angle one. Nah, dari sini, dari kategori entry point atau dari triggernya ini, saya minta tool saya untuk membuatkan angle apa sih yang cocok buat iklan tersebut. Satu, angle capek itu wajar, tapi kenapa harus kelihatan? Dua, angle orang cuma butuh diganti buat ngejut dari wajah. Ya. Tiga, ini bukan perawatan, ini tentang kontrol angle-nya. Empat, filter bisa menyamarkan tapi dunia nggak ada fitur edit. Wah, ini tajam sih. Ini tajam nih. Oke. Lima, cuma 1 jam buat bikin look versi ke gue yang benar. Oke, saya suka yang ini nih. Nomor 4 ini. Angle filter bisa menyamarkan tapi dunia nggak ada filter. Ya. Oke. Ambil satu angle ini. Ya. Ambil satu angle ini. Lalu kita coba buatkan konten dong. Oke. Dari angle ini buatkan beberapa ide konten. Nah, tools ini sudah saya desain untuk bagaimana cara membuat sebuah konten yang nggak terlalu mainstream, ya, tapi bisa kena pain point-nya. Oke, di sini bisa ada beberapa ide. Ini ada banyak ide di sini. Ide konten sini, ide konten untuk apakah kamu salah sangka wajahmu sendiri, ya, filter detect bla bla bla. Nah, zoom call mode dan lain-lain. Nah, konten-konten ini yang sudah didesain untuk men-trigger sebuah emosional dari target market bisa kamu mulai buat. Ya, contoh kita ambil satu aja. Nah, nah kita ambil satu ini. Nah, terus langsung aja di sini dari konten ini buatkan skripnya. Dah, dah jadi deh di sini skripnya seperti apa. Di sini sudah detail langsung disebutkan bagaimana take-nya, bagaimana ini, bagaimana itunya, langsung di. Nah, kalau kontennya udah kayak gini, udah menyoroti pain point, udah spesifik kepada target market, itu ads-nya akan tahu, oh ini diarahkan kemana kontennya. Oke, nah ke tools ini akan saya kasih kepada member cepat. Ya, sip, kita kembali ke presentation. Ya, ini masih banyak di bawahnya bisa bisa Anda buatkan contoh visualnya, buatkan contoh narasinya, buatkan dan lain-lain. Silahkan bisa dieksplor. Oke, ya. Jadi content is king and queen, malah kalau sekarang berarti udah benar-benar king and queen, ya, udah bukan king doang. Dan personalization sangat penting. Jadi jangan lagi stop lagi teman-teman di sini hambur-hambur budget untuk bikin poster nggak guna.
bikin poster skincare, bikin poster klinik kecantikan yang ditonjolin interiornya doang. Ya udah kan yang lihat orang interior, arsitek yang lihat gitu, bukan bukan orang yang butuh servis kamu jadinya. Nah, di situ. Oke. Terus ya bagaimana cara membuat iklan yang nendang sekarang? Gimana sih cara membuatnya? Tadi saya udah ajarkan pakai tool saya, tapi di sini teorinya. Pertama, kamu jangan ngawang. Jangan ngawang. Ya, lakukan research. Jangan ngawang, jangan cuma dikira-kira, kira-kira apa ya, kira-kira apa ya gitu. Ya, teman-teman di sini ingat, bisa jadi produk teman-teman di sini, ya, itu target marketnya bukan kalian. Jadi bisa jadi you are not your own target market. Jadi kamu bukan target market kamu sendiri, bisa jadi. Yang menurut kamu bagus, menurut kamu jelek, belum pasti menurut audiens kamu bagus dan jelek juga. Jadi jangan ngawang, lakukan research, lakukan research. Di sini lakukan research. Kalau bisa saya bold nih, bold, oh bisa ternyata bold. Oke, dan temukan hot buttonnya. Apa sih Mas Adit, research tuh gimana? Telepon Mas, telepon aja, interview. Dah, kamu punya existing customer nggak? Punya. Ajak ngobrol, ajak ngopi 10 menit. Dah, apa sih researchnya? Cari tahu. Kamu pakai jasa saya kenapa sih? Kamu tahu kan di luar sana ada 1.000 jasa yang seperti saya. Tapi kenapa kau milih yang saya? Ekspektasi kamu apa sih pada saat pakai jasa saya? Kendala kamu apa sih pada pakai jasa saya? Kenapa sih kamu nggak mau pergi dari saya? Kenapa kamu gini ya? Silakan riset di sana. Apa yang bikin kamu mau ngambil jasa saya ini? Apa yang buat kamu kepikiran pakai jasa saya atau produk saya? Tentukan researchnya. Telepon, ya. Saya punya apa namanya? eh, saya bukan bilang murid ya, apa ya? Orang yang sering konsul sama saya, dia punya bisnis. Ya, saya bilang setiap hari satu orang kamu telepon customer kamu, ajak ngobrol, ngobrol aja apa punya. Yang penting kamu tahu bagaimana dia pakai produk kamu dan lain-lain, dan tentukan di sana. Nanti kamu akan menemukan sebuah hot button. Hot button itu berarti artinya apa? Oh, ternyata orang-orang itu ambil jasa saya karena sayanya lucu. Oh, ternyata orang-orang ngambil jasa saya karena saya dipercaya. Oh, ternyata orang-orang itu pada saat saya ngomongin di klinik kecantikan, pada saat saya ngomongin jerawat, orang-orang pada ngeklik. Oh, ternyata orang-orang suka sama klinik saya gara-gara jerawatnya hilang langsung gitu. Temukan, hot buttonnya temukan. Jangan ngawang. Jangan, ya kira-kira bener deh. Klinik saya udah bangun klinik 5 tahun, tapi kayaknya sih di orang-orang paling suka sama sama brightening-nya gitu. Enggak, harus research ya. Yang kedua, setelah research itu tentukan nilai jual apa sih yang mau kamu gadang ya. Jujur aja, klinik skincare, properti, provider, kamu bukan satu-satunya di dunia ini, Mas. Ya, akui hal tersebut. Kamu bukan satu-satunya di dunia ini. Ada ribuan bisnis lain yang mirip sama kamu. Bahkan di sini ada berapa orang? Ada puluhan orang. Saya yakin kalau semua orang nyebutin bisnisnya masing-masing, ada yang sama bisnisnya. Ya. Tapi kamu harus tentukan nilai apa yang mau kamu gadang. Ya, saya tahu kamu jualan properti. Tapi apa? Kenapa saya harus beli sama kamu? Kenapa saya harus beli melalui kamu, ke agensi kamu? Yes, kamu punya klinik kecantikan. Kenapa saya harus masuk ke kamu? Apa sih spesialnya di kamu itu? Tentukan temukan dan tentukan. Ya. Oh, teman-teman di sini mungkin pernah baca The Art of War karya Sun Tzu, ya. Di bab 1 dia ngomong, sebelum kamu perang, kamu harus kenali diri kamu sendiri. Nah, itu harus paling penting. Kamu kenali dulu bisnis kamu itu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Kalau kuatnya di sini, gadang kekuatannya. Kayak gitu. Ya, ini mungkin teorinya terlalu terlalu klise, tapi itu yang saya lakukan gitu ya. Oke, kamu udah temukan nilai, nilai jualnya, tentukan angle apa yang mau dipakai buat nge-ads-nya. Tadi kayak tadi, berarti angle-nya apa? Misalkan kalau tadi kita bikin pakai pakai chat GPT saya, berarti angle-nya adalah pada saat orang ngacak, kayak gitu. Tentukan poin seperti apa yang paling bikin ke triggernya. Terus baru bikin konten. Nah, saya lihat teman-teman di sini, saya lihat ya, saya sok tahu banget. Teman-teman saya yang lain yang bukan di sini ya, itu mereka langsung lompat ke poin nomor 4. Mas, saya mau bikin konten. Oke, kamu mau bikin konten. Poin 1, 2, 3 udah ada belum? Belum. Pokoknya saya mau bikin konten aja. Oh men, gitu kan. Kamu bikin konten ya bisa, tapi konten apa yang akan kamu bikin kalau kamu nggak punya nilai 1, 2, 3-nya ini? Ya,
Kalau semua udah kepikir di kepala kamu, di dalam apa namanya planning kamu, baru bikin konten di sananya. Jadi jangan jangan mikir konten pas mau syutingnya gitu. Oke, kamera siap semuanya, bikin konten. Kenapa ya? Ngomongin apa ya sekarang? Men, kalau gitu mah ya untung-untungan ya untung bagus. Kalau seringnya sih jelek kayak gitu ya. Nah, setelah nomor 4 selesai bikin konten, evaluasi kontennya bagus nggak bro? Nendang nggak? Ngasilin sales nggak? CTR-nya bagus nggak? Dan lain-lain. Ya. Oke, saya kasih bonus tambahan. Tambahan lagi buat teman sini. Kalau yang member cekat, saya punya sebuah spreadsheet yang bernama Kamus Analisa Ads. Ini saya pakai sendiri buat analisa ads saya sendiri. Nih, ya. Nanti kalau member di sini saya share juga. Di sini ada bagan-bagan nih. Jadi kalau saya menganalisa ads, saya tahu saya harus ngapain berikutnya. Misalkan ads saya, ya, eh, katakan di sini ya, ads ini. Misalkan ads saya hooknya jelek, berarti artinya apa? Artinya 3 second videonya itu rate-nya kecil, ya 3 second video dibandingkan dengan impressionnya kecil, berarti artinya kan hooknya jelek tuh, ya. Tetapi tetapi CTR-nya tinggi di atas 1% CTR-nya. Wih, hooknya jelek, CTR-nya tinggi, orang yang nonton sampai komplitnya tinggi, orang yang belinya banyak, ya, orang yang add to cart juga banyak, orang yang convertnya juga banyak. Artinya saya harus ngapain nih? Saya harus ngapain? Udah saya buatin di sini. Oke, coba dengan format lain dengan poin-poin serupa. Ya. Nah, misalkan videonya ampas nih. Yang contohnya yang ini deh. Oke. Contohnya ini. Hooknya bagus. Hook rate-nya 30% katakanlah. Dari 100 orang yang lihat iklan kamu, 30 orangnya nonton video kamu selama 3 detik. Ya, berarti kan hooknya bagus tuh. Clickbait banget. Tapi yang ngeklik sampai produknya jelek banget di bawah 0,5 ya. Tapi orang-orang nonton sampai sampai selesai ya. Tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang add to cart, nggak ada yang convert. Saya harus ngapain mas? Harus, nah, ubah menjadi direct response atau hooknya sudah bagus tapi offernya lemah. Harus benerin offernya atau benerin penawaran produknya. Nah, kayak seperti ini. Nanti ini saya akan share ke teman-teman di sini ya. Jadi bila mana sudah membuat ads ya, lalu udah ada hasil angka-angka matriksnya, evaluasi. Evaluasi dengan cara tadi menggunakan kamus evaluasi tadi ya. Jalankan selama 3 hari, terus kan udah keluar tuh angka-angkanya tuh. Nah, lakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Nih, ada saya buatan di sininya ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Berarti saya harus ngapain lagi berikutnya. Itu kan paling penting kan. Saya harus ngapain berikutnya adalah hal yang paling penting menurut saya. Ya, seperti itu. Nah, nah sekarang kalau iklan kamu udah nendang, itu konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya pasti yang masuk ke dalam chatting banyak, ya. Yang masuk ke dalam WA akan banyak. Dan kadang mereka ribut sendiri karena kalau misalkan topik-topiknya kontroversi, topik-topiknya terlalu terlalu apa ya, terlalu nge-trigger banget, mereka akan banyak yang ngechat dan ribut gitu di sananya. Nah, disinilah kekuatannya Cekat AI. Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang sudah pakai Cekat AI dan belum memaksimalkan dengan baik potensi Cekat AI, ya, nanti pada saat kalian sudah menjalankan 1, 2, 3 poin-poin ini, chat kalian masuk sudah banyak, maksimalkan dengan Cekat AI. Ya, konfigurasi chatnya, konfigurasi knowledge-nya, konfigurasi behaviornya agar bisa mengkonversi. Ya, seperti apa sih caranya? Nah, kalau misalkan teman-teman sini udah member Cekat AI, hubungi aja para supportnya, minta diajarin saya bikin promnya, minta diajarin saya bikin best practice-nya, atau masuk ke YouTube-nya Cekat AI, banyak sih tutorial-tutorial yang sudah saya pasang di sana. Ya, pelajari, belajar, belajar, belajar. Karena yang namanya seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang advertiser, pemarketer, kalau nggak belajar itu nggak maju-maju ilmunya. Ya, jadi setelah semua ini dijalankan, saya yakin yang masuk ke dalam chatmu itu banyak banget. Saatnya menggunakan Cekat AI secara optimal ya. Yang nggak percaya ya ini juga banyak banget nih yang masuk, banyak banget gitu. Ya saya walk the talk. Saya kalau misalkan ngasih teori, saya pasti sudah menjalankan hal ini lebih dahulu gitu ya. Dan sudah banyak yang masuk chat ke saya gitu kan. Ratusan nggak mungkin kalau misalkan kamu masih pakai manusia biasa,
Satu orang paling bisa handle cuma 50 orang, 60 chat sehari lah. Nah, kita kalau mau scale itu harus sudah melebihi dari kapasitas itu. 100 200 per hari harus sudah bisa. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ads. Ads itu membutuhkan yang namanya feedback dari sistem. Ads membutuhkan yang namanya pixel. Ya, kalau misalkan dulu namanya pixel, kalau sekarang namanya conversion API. Buat apa? Ini yang 2 minggu lalu saya jelasin. Bila sudah terjadinya poin-poin ini, yang masukkan banyak tuh chatnya tuh. Ada yang konversi, ada yang nggak konversi, ada yang nyampah, ada yang ngajak berantem dan lain-lain. Kita harus bisa ngasih tahu ke Facebook, Hai Facebook, yang datengin ke saya jangan orang-orang yang ribut gini dong. Datengin orang-orang yang bagus kayak gini, gini, gini. Kayak gitu. Gimana caranya, Mas? Di Cekat AI juga sudah disiapkan fiturnya. Ada yang namanya di sini Meta Pixel Integration. Ya, dengan kita bisa memasang Meta Pixel Integration di sini, ya. Contohnya ya ini, ya, event. Nah, saya di sini menandakan orang-orang yang mempunyai intent untuk beli, ya, saya ajarin ke AI ini, AI cekat, saya namain AI-nya Minvi. Minvi, kalau kamu sudah melihat ada sebuah percakapan yang mempunyai intensi untuk melakukan pembelian, maka kasih label intent beli. Nah, nanti si AI-nya kan tuh ngasih label intent beli. Nah, di sini si cekat ini sudah didesain, ya. Bila mana ada lead yang di tag intent beli ini, maka langsung ngirim conversion add to cart ke Meta. Nanti Meta langsung tahu, oke, orang-orang kayak gini ya yang berhasil menjadi konversi. Dari 10 orang yang dikirim satu. Meta akan tahu, oke, orang kayak gini yang ada konversinya. Dari 10 orang lagi ngirim satu dulu. Terus Meta akan belajar. Oh, ternyata orang-orang yang di daerah Tangerang Selatan tuh ternyata yang banyak konversi. Maka Meta secara otomatis menggunakan machine learningnya dia tahu akan menggerakkan targetingnya ke arah yang lebih berkualitas. Dia akan mengerucutkan kepada orang-orang yang melakukan konversi di sananya. Kalau kita nggak ada ini, Meta akan terus-terusan nyebarin kemana-mana. Makanya ini hal yang paling penting di dalam ads. Jadi teman-teman di sini kalau nge-ads jangan cuma nge-ads doang. Kalau cuma ngeklik doang mencet push post atau cuma jalanin klik masukin budget jalan itu mah anak-anak kecil juga bisa gitu kan. Kita harus tahu apa yang terjadi di belakangnya di sananya. Bagaimana cara mengoptimalisasinya. Bagaimana kalau plan A gagal, plan B-nya kayak gimana? Ya, apa yang mereka butuhkan untuk belajar, bagaimana cara ngitung budgetnya, itu harus kita pelajari di sananya. Ya, di sini. Nah, ini salah satunya yang saya baru temukan di Cekat AI yang paling paling bagus adalah ini. Jadi pada saat ada orang yang punya intent beli, dia akan nge-assign label dan dia akan mengirimkan event ke Meta Door. Nah, tinggal nanti dalam 3 hari saya baca tuh kira-kira campaign mana yang cost per add to cart-nya paling murah. Oh, campaign yang A. Ya udah, campaign A akan saya naikin budgetnya dikit-dikit, jangan gede-gede. 30% sehari maksimal. Ya, gedein. Pada saat gedein masih bagus tuh ROAS-nya, masih bagus, nggak boncos. Nah, terus pentokin aja. Nggak ada yang namanya marketing budget terlalu besar. Yang ada sales nggak nyampe, gitu. Jadi terus naikin sampai kamu mendapatkan omset yang kamu mau. Miliaran, ya ratusan juta, silakan. Ya, karena bila mana Anda sudah menemukan konten yang klik, konten yang trigger dengan ad setting yang tepat, ya ratusan juta itu udah angka yang masuk akal lah, biasa gitulah gitu ya. Ya, kayak gitu teman-teman di sini nggak akan lama-lama. Silakan kalau ada yang mau bertanya di sini, mungkin silakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Boleh saya kembalikan lagi ke moderator dulu untuk milih pertanyaannya. Oke, makasih banget nih Mas Adit untuk apa materi yang udah disampaikan pada siang hari ini. Ini kalau mau ada yang bertanya boleh banget ya langsung ditulis aja di kolom komentar. Ini udah ada beberapa juga nih Mas yang bertanya. Yang pertama nih dari Arya Pradana. Hook rate kan biasanya diukur kalau format ads-nya video. Kalau format ads-nya image, metrik yang dilihat itu apa aja ya? Mungkin bisa dijawab dulu ya Mas. Oke. Oke.
Kalau video, yes, hook rate itu video. Misalkan kalau misalkan gambar, berarti kan kalau gambar artinya langsung CTR. Jadi pada saat ngelihat ads, lihat CTR-nya bagus atau enggak. Kalau CTR di bawah, ya kalau misalkan saya sih punya patokan 1% ya. Kalau di bawah 1% berarti artinya kurang begitu bagus, ya harus ganti kreatifnya, gitu. Jadi kalau misalkan nggak punya video, ya berarti langsung ke CTR. Ya nggak bisa kita main hook rate jadinya. Begitu. Oke, begitu ya Mas Arya. Apakah udah cukup terjawab untuk pertanyaannya? Oke, lanjut kita ada pertanyaan lagi nih Mas dari Safa. Mas mau tanya, berarti untuk Metapixel integration ini jatuhnya untuk iklan remarketing ya? Oh, enggak untuk ngomongin. Jadi untuk metapixel integration ini bisa melakukan prospecting, remarketing apapun itu. Jadi yang ada di dalam fitur cekat itu untuk ngembaliin ngasih feedback dari chat ke ads. Mau itu retargeting, mau itu prospecting, mau itu broad dan lain nggak masalah. Ya, jadi ini bukan 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 untuk targeting ya si pixel bukan untuk targeting ini tapi untuk ngasih kabar bahwa Meta, kamu ngasih saya 100 lead. Ini yang 80 jelek, yang 20 bagus. Nah, yang 20 bagusnya itu saya tandain dengan cara ngasih pixel ke 20 orang ini saya kirimkan kamu. Jadi Meta tahu. Oke, Mas Adit, saya tahu 20 orang yang kamu kirim itu orang yang gini 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 gini. Berarti nextnya dalam 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 batch iklan berikutnya sama metanya kan mereka kan distribusikan per batch ya. Dalam batch berikutnya mereka akan mencoba untuk mengarahkan iklannya kepada orang-orang yang convert gitu. Jadi bukan 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 menjadi custom audience bukan. Kalau mau jadi custom audience beda lagi topiknya gitu. Jadi si meta akan belajar. Jadi kita nggak usah melakukan targeting lagi. Jadi kita broad targeting aja. Biarin meta yang melakukan targeting sendiri. Biarin meta yang belajar. Oh orang-orang dari Tangerang Selatan yang convert berarti nanti dalam batch iklan berikutnya, dalam dalam distribusi meta berikutnya, mereka akan mengarahkan iklan kita kepada orang-orang Tangerang Selatan. Kayak gitu contohnya. Oke, thank you Mas Adit. Begitu ya Ya. Mbak Syafa, Kak Syafa untuk jawaban dari Mas Adit seputar pertanyaannya. Hmm. Lanjut ada dari Mas Iqbal Sopian. Mas kan saya udah pakai cekat dan udah gunain fitur metadata dan labelin chat yang leadsnya bagus. Cuma Hmm. udah beberapa lama masih aja leads yang masuk tuh jelek-jelek. Cuma iseng nanya harga doang. Apakah dari metadata ini bisa bikin filter leads jadi makin bagus? Apa hanya tanda terima kasih aja kepada Meta seperti di materi Insight 3? Oke. Begitu Mas. Nah, kita ini berarti harus kita cek dulu ke dalam konfigurasi ads-nya ya. Ke dalam konfigurasi ads-nya kayak gimana, terus ke dalam distribusi si materi seperti apa, terus kepada hook-nya si kontennya seperti apa. Ya, jangan-jangan hook-nya terlalu terlalu tinggi ya sehingga iklan itu menjadi clickbait banget ya, clickbait banget sehingga orang yang masuk orang yang cuma kena clickbait doang. Itu harus kita komprehensif di sananya. Harus kita analisa secara keseluruhan dari A sampai Z, dari mulai kena ads sampai mulai konversi. Itu harus kita cek dulu gagalnya di mana karena gagal di mana itu gagal di satu poin itu akan menyebabkan ini terjadi. Nah tapi kalau dari metanya ya kita ngirim ini kan di sini bilang apakah cuma tanda terima kasih bukan. Jadi pada saat meta mendapatkan pixel masuk ke dalam sistem mereka, mereka akan belajar. Oh, orang kayak gini ya yang kena konversi dari eh, bisnis kamu, ya. Nah, bisa jadi ya, mungkin kamu melakukan konversinya atau melakukan taggingnya itu masih terlalu dingin. Jadi orang yang cuman baru nanya, halo apa kabar atau baru nanya, baru chat satu chat, kamu tagging sehingga yang kena taggingnya banyak, betul, ya. Tapi yang kena taggingnya juga nggak convert, kayak gitu. Jadi data data sampel yang kamu kasih ke Meta itu menjadi kurang bagus. Jadi, nah idealnya apa? Idealnya banget adalah orang yang beli baru kamu kasih tagging. Itu paling ideal. Orang yang beli baru kamu kasih tagging. Tapi kan kalau kita orang yang beli baru kita kasih tagging, kita bisa-bisa cuma ngirim mungkin sehari cuma satu atau dua atau tiga. Datanya kan terlalu terlalu kecil datanya sehingga Meta juga nggak cukup data untuk belajar. Meta itu membutuhkan 50 konversi di dalam satu minggu per ad set untuk melakukan pembelajaran. Ya, jadi kalau nggak cukup dia nggak selesai learningnya. Ya, nah oke kalau misalkan nggak bisa selesai harus gimana dong? Naikin ke check out misalkan ya ini yang beli terlalu dikit nih nggak sampai 50 sedalam seminggu nih oke naikin ke check out orang yang check out atau orang yang udah ngasih data untuk apa namanya pembelian baru kita tagging di sana baru kita kirim datanya ke Meta
Oke, ternyata orang yang check out masih kurang juga karena nggak sebanyak itu. Oke, nggak apa. Orang yang add to cart, orang yang udah punya intent sama pembelian, udah nanya produk, udah nanya harga, udah nanya deskripsi, tag kita kirim. Harusnya itu cukup ya. Di atas dari itu menurut saya terlalu cold. Kalau kita tag itu akan menjadi ngerusak machine learning jadinya. Ya. Maksudnya gimana? Ada orang yang baru nanya produk, ada orang yang udah beli. Dua-duanya kita tag sama dan kita kirimkan ke Meta dua-duanya. Meta nggak tahu yang mana yang beli, yang mana yang baru ngetek, baru nanya produk. Mereka pikir dua-duanya convert. Maka mereka akan mencari dua jenis orang seperti itu. Padahal yang satu gagal. Gitu. Jadi harus cek lagi. Konversinya coba cek. Kalau misalkan masih jelek leadnya, coba turunkan ke bawah ininya si funnelnya, si taggingnya, kayak gitu. Sip, next. Oke Mas, thank you buat jawabannya. Ini masih ada waktu nih Mas, jadi kita bisa bacain beberapa Boleh, pertanyaan silakan, lagi ya silakan. Mas ya. Oke, nah ini ada dari eh Yopan Prihadi. Mas Adit untuk menentukan label dari data chat yang masuk sepenuhnya dari kita kan, misal ada chat yang masuk sampai nanya detail, saya labelin prospek, benerkah seperti itu? Ya, betul. Ya, betul. Jadi untuk masukin label ke dataset yang masuk itu sepenuhnya itu tergantung kita ya. Bisa gini, saya coba share screen bentar ya. Saya coba contohin gimana sih cara 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 saya pakai yang gini. Nah, ini di sini di sini kalau di yang bisnis saya ini orang yang mempunyai intent beli yang saya kasih label add to cart. Ya ini hapus ini kemarin saya lagi ngetes ya. Nah, orang yang mempunyai label intent beli yang saya assign label, yang saya kirim add to cart ke si metanya. Kalau mau yang lain bisa nggak? Bisa. Kalau mau bener-bener cold banget, ada yang namanya adalah create conversation di sini. Ya, misalkan di sini saya pakai lead submitted, di sini saya pakai create conversation at event. Ini artinya apa? Semua orang yang masuk akan kita kirim, akan kita tagging sebagai konversi ke metanya. Ini akan benar-benar cold. Kalau kalian pakai ini, ya lead yang masuk biasanya kan ada yang bagus, ada yang jelek kan. Nah kalau ini akan terlalu terlalu mentah datanya. Jadi si meta nggak belajar mana yang bagus, mana yang jelek, gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih lebih dalam lagi, katakannya saya punya sebuah label. Coba kita buat label dulu ya. Kita buat label di sini. Saya bikin sebuah label namanya customer. Customer saya kasih warna merah deh. Dar. Oke. Saya kembali ke metapixelnya. Hmm. Oke. Nah, saya tinggal di sini. Saya pengen masukin purchase di sini kepada orang-orang yang di-assign label customer at event. Udah deh. Semua orang yang di-assign label customer, dia akan dikirimkan event purchase di metanya. Terus gimana cara ngasih labelnya? Ya biasa aja ke mana namanya? Ke chat kayak gini, terus kalian tinggal pakai add label customer kayak gitu. Ya kalian masukin lah misalkan customer. Udah masuk sebagai customer, ngirimin pixel ke server seperti itu. Ya. Atau kalau pengen AI-nya otomatis ya silakan bisa di sini, bisa didesain juga di cekatnya ya, bawah checklist labelnya ya. Terus kasih perintah ke AI-nya. Tapi kalau misalkan kasih perintah ke AI, eh, pengalaman saya kadang kadang jalan, kadang nggak jalan gitu ya. Label teman saat lead setuju untuk melakukan pembelian produk. Dah, save AI settingnya. Nanti pada saat si AI menentukan ada intent, ada apa? Ada orang yang sudah setuju untuk melakukan pembelian. Mungkin dalam percakapannya, apakah kakak setuju untuk membeli? Ya, gitu. Nah, AI akan melabelkan customer, langsung ngirimin ke metanya konversi. Kayak gitu.
Nah, itu akan menjadi pembelajaran si AI-nya. Nanti tinggal di dalam settingan si campaign-nya, kamu pilih tuh objektif conversion-nya apa, mau add to cart, mau purchase, mau apa. Nah, kalau misalkan kamu mau fokus ke yang purchase ya berarti pilih objektifnya purchase. Situnya. Oke, thank you Mas Adit. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mas sebelum kita tutup Baik. session ini. Hmm. Nah, dari properti muda, WA bisnis saya pakai nomor baru banget dan ke ban. Sementara WA bisnis lain yang nggak pakai cekat aman aja. Apakah ada tips biar nggak ke ban? Padahal nggak broadcast, cuma terima leads aja. Saya ini mungkin harus tanya ke support Ke tim cekatnya. support kali ya Nah, Mas ya, kalau benar. kalau Oke. kalau dari pengalaman saya untuk melakukan advertisement, jadi Meta itu ngeban nomor bukan karena cekat, bukan karena apa-apanya, tapi biasanya dikarenakan korelasi antara nama dari WA-nya sama bisnis name-nya yang diverifikasi. Jadi coba cek apakah bisnis manajernya sudah diverified belum. Biasanya kalau bisnisnya belum di verified itu cenderung lebih mudah untuk melakukan ban ya. Kalau bisnisnya udah di verified ya, biasanya itu akan lebih aman karena sudah terregister ya untuk legalitas dan lain-lainnya. Nah, terus kedua biasanya penamaan agentnya, penamaan apa? Penamaan si WA name-nya gitu ya. Katakanlah bisnisnya namanya Hatsume gitu ya. Terus saya pakein eh, name-nya apa ya misalkan Nike atau Reebok gitu ya. Itu biasanya akan cenderung kena 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 suspend gitu ya. Jadi bukan karena kita pakai cekatnya bukan, tapi karena bisnisnya belum di verified atau kita nge-add sesuatu yang sifatnya di luar apa namanya? Company policy-nya si Meta itu biasanya bikin kena suspend kayak gitu. Karena kalau pakai cekat ya saya punya 10 bisnis nggak ada yang kena ban pakai cekat sih, aman-aman aja. Oke, thank you banget nih Mas Adit untuk Sama. hari ini penjelasannya super insightful banget dan buat teman-teman tadi yang bertanya semoga pertanyaan-pertanyaan itu terjawab semua ya dengan jawaban dari Mas Adit itu. Nah, tentu aja makasih buat teman-teman yang udah hadir dan aktif berpartisipasi di sesi hari ini. Jangan lupa aku mau ingetin lagi kalau misalnya Weekly Insight ini akan ada setiap minggu dengan topik dan tentu aja pembicara atau pemateri yang berbeda-beda. Jadi pastiin jadwalnya dan daftarin diri kalian untuk sesi selanjutnya. Mas Adi, thank you banget buat hari ini ya. Sama-sama. Oke, thank you banget juga buat semuanya. Aku Zahara izin untuk tutup sesi seminar atau webinar kita pada sore hari ini. Tetap semangat, manfaatin teknologi. Saya Zahara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.